ya? Ya. Baik, untuk materi bahasa Indonesia hari ini yaitu bab 2 tentang mengungkap masa lalu dan cerita sejarah. Ya. Untuk hari ini yaitu tentang mengidentifikasi struktur teks novel sejarah, di mana tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama yaitu siswa dapat mengetahui tentang struktur teks sejarah. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi struktur teks cerita sejarah. Demikian ya. Mengingatkan kembali pada bab 2 ini di pertemuan sebelumnya, yaitu pembelajaran melalui online yaitu tentang unsur karya sastra. Ya, sebelum nanti kita berbicara tentang struktur, mengingatkan kembali Bu Dina tentang unsur karya sastra, di mana unsur-unsur karya sastra tersebut ada dua hal. Ke bab dulu, ya. Bab 2 ini yaitu tentang mengungkap masa lalu cerita sejarah. Sebuah peristiwa atau kejadian, ya, baik itu yang dimulai dari masa lampau hingga saat ini, bisa dijadikan suatu sejarah atau bisa dijadikan sebuah sejarah. Demikian ya. Ada sebuah cerita di masa lampau, karena ini berkaitan dengan bentuk cerita, maka karangan ini atau tulisan ini termasuk tulisan yang fiksi karena cerita ya. Karangan ada dua, tulisan ada dua, satu fiksi, dua non fiksi. Fiksi itu imajinasi, non fiksi yaitu berkaitan dengan kenyataan atau yang sebenarnya ya. Kemudian karena berkaitan dengan sebuah cerita, maka ada ragam sastra ya. Demikian. Sebuah cerita di masa lampau bisa diambil contohnya, salah satunya yaitu kalian mungkin mengetahui ada cerita seperti munculnya suatu kerajaan ya, ada candi Borobudur, itu pasti ada suatu peristiwa ya kan, demikian. Nah itu dulu tentunya cerita itu adalah cerita yang nyata hingga akhirnya menjadi sebuah cerita yang fiktif atau menjadi sebuah cerita yang disejarahkan ya, demikian, karena ada latar belakangnya. Kemudian ada lagi cerita yang berkaitan dengan suatu peristiwa, contohnya lagi ada Danau Toba, kemudian ada Malin Kundang, seperti itu. Seolah-olah cerita tersebut adalah khayalan, tapi sebenarnya memang di zaman dahulu ada seperti itu ya, ada asal mulanya mengapa bisa seperti itu. Nah itu akan menjadi sebuah cerita sejarah. Nah itu ya. Kemudian karena sebuah cerita ini kembali lagi di awal tadi saya katakan termasuk ke sastra. Sastra itu ada dua ragamnya ya, yaitu yang pertama puisi, yang kedua prosa. Puisi bentuknya dalam bentuk tulisannya dalam bentuk baris dan baris, sedangkan yang prosa bentuknya tulisannya berbentuk paragraf atau karangan ya. Cerita sejarah termasuk bentuknya yang prosa ya, prosa. Maka kalau kita berbicara tentang sastra, ada dua unsur karya sastra. Yang pertama unsur apa ini? Intrinsik, yaitu intrinsik, unsur yang ada di dalam karya sastra. Dan yang kedua ada unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang ada dari luar, berbicara dari luar karya sastra, jadi yang membangun dari luar. Unsur intrinsik ini ada 7. Jika kalian paham yang ada di LKS itu kurang 1, itu hanya ada 6. Maka yang kurang adalah apa di situ? Di situ sudah ada tema, ada penokohan dan perwatakan, ada alur, ada latar, kemudian ada amanat, ada sudut pandang. Kurang 1, apa ini yang tahu? Ada yang tahu tidak? Yang berkaitan dengan tutur kata ini apa? Apa ini? Gaya bahasa. Nah, ditambahkan ya nanti ya, gaya bahasa. Setiap kalian berbicara tentang sastra, maka unsurnya jangan sampai dikurangi. Tetapkan 7. Kalau kalian perhatikan di berbagai sumber, misalnya hanya 5 atau apa, tambahkan harus lengkap 7. Demikian ya, gaya bahasa. Nah, kemarin yang di latihan yang pertama itu saya perhatikan masih ada yang kurang. Memang
saya biarkan, saya hadirkan brief nanti di akhir. Tujuan saya supaya saya ingin mengetahui sampai di mana kalian bisa memahami. Demikian ya, jadi yang kalian perhatikan ada di LKS, jadi kalian mengikuti yang ada di LKS. Tapi ada juga siswa yang sudah sampai ke pembahasan yang lebih lengkap seperti itu. Kemudian unsur yang kedua selain intrinsik yaitu unsur ekstrinsik yang dari luar. Ada 4 unsur ekstrinsik yang ada di LKS itu masih nilai-nilai atau masih salah satu di antara 4 tersebut. Yang pertama ada latar belakang penulis atau pengarang. Latar belakang. Yang kedua yaitu ada tanggapan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada yang berkaitan dengan nilai-nilai. Nilai budaya, nilai moral, pendidikan, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu mengikuti perkembangan zaman. Semua unsur ekstrinsik 4-4-nya ini yaitu dari penilaian atau tanggapan semuanya, komentar atau tutur katanya dari pembaca. Latar belakang penulis, kalian mencari literasi tentang berkaitan dengan karya tersebut, penulis karya itu. Ya, kemudian pergunakan olah dengan bahasa kalian sendiri. Tanggapan masyarakat itu berarti si pembaca sendiri. Kalian membaca kan termasuk masyarakat, maka penilaian kalian memberikan tanggapan terhadap karya sastra itu seperti bagaimana. Nah, itu. Kemudian kaitkan dengan yang ada di lingkungan. Nah, kira-kira masyarakat berpandangan bagaimana ini terhadap karya sastra, ibaratkan diri kalian sendiri. Hal itu ya. Kemudian berikutnya nilai-nilai. Nilai-nilai juga disesuaikan dengan karya sastra tersebut. Kalau memang ada unsur budaya, disampaikan budaya. Kalaupun tidak ada, ya berarti tidak perlu dianalisis atau diidentifikasi. Seperti itu. Kemudian yang keempat, mengikuti perkembangan zaman. Apakah karya sastra itu mengikuti perkembangan zaman sampai saat ini ataukah tidak? Itu dengan gaya bahasa kalian sendiri juga tuturkan. Ya, jadi itulah untuk unsur karya sastra. Oleh karena itu nanti di akhir akan saya ulang lagi pada cerita novel di bab ini. Ada cerita novel, nanti kembali lagi di novel lengkap. Karena di kelas 12 ini nanti unsur karya sastranya kalian tidak seperti menganalisis di kelas 10 dan kelas 11 akan lebih saya utamakan pada unsur intrinsik. Ada penokohan, di situ ada penokohan, ada 2 gambaran secara langsung dan tak langsung, analitik dan dramatik. Nanti berkaitan dengan soal-soal, karena itu ya kelas 12, maka akan saya tekankan di itu. Kemudian satu lagi yaitu gaya bahasa di majas, ya. Kemudian unsur ekstrinsiknya tidak seberapa, ya. 4 itu tetap dipergunakan, tapi yang terpenting unsur intrinsiknya yaitu tadi penokohan dan gaya bahasa, ya. Akan saya tekankan di akhir nanti. Demikian untuk unsur karya sastra, saya mengingatkan lagi. Kemudian ke pembelajaran hari ini yaitu tentang struktur teks novel. Ya. Berbicara tentang struktur, sebuah tulisan itu ya atau karya karangan itu ada 3 bagian. Pada umumnya ada 3 bagian. Bagian yang pertama pendahuluan, bagian kedua isi, bagian ketiga penutup. Ya. Kalau secara umum sudah ada termasuk 3 bagian, maka ada hal yang dikhususkan. Itu sesuai dengan konteks apa yang dibicarakan atau tulisan yang dibicarakan. Kita sekarang berbicara tentang cerita novel, maka memiliki struktur yang lebih khusus, yaitu ada 6 strukturnya. Yang termasuk pendahuluan, sambil lihat LKS-nya ya. Yang termasuk pendahuluan ada orientasi. Kemudian ada pengungkapan peristiwa, ya. Kemudian menuju konflik. Nah, itu sudah di bagian pendahuluan, akhir mau masuk di bagian isi. Ya. Bagian pendahuluan termasuk orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik. Menuju konflik itu sudah hampir masuk di bagian isi. Lalu yang kedua bagian isi yaitu meliputi ada ya masalahnya sudah muncul, lalu klimaks atau puncak konflik. Nah, puncak konflik. Kemudian selain itu bagian isinya ada juga selain puncaknya ada masuk di penyelesaian. Nah, penyelesaian ini berarti bagian isi akhir mau menuju penutup.
baru di penutupnya yaitu ada kode. Nah, istilahnya seperti itu. Ya, orientasi di situ sebuah teks ini menyampaikan gambaran umumnya. Kemudian yang kedua pengungkapan peristiwa dari gambaran umum tersebut yang menimbulkan suatu permasalahan. Kemudian munculnya hadirnya konflik dihadirkan di bagian pendahuluan, mau masuk di bagian isi. Lalu berikutnya setelah ada masalah, tentunya sebuah masalah ini mengalami sebuah klimaks, ya, ada puncaknya. Nah, kalau sudah sampai puncak baru menurun, nah, mereda. Nah, kemudian mereda di sini penyelesaian. Ini hampir sama seperti alur strukturnya ini. Bisa dikatakan juga alur, karena alur juga demikian, ada tahapnya sama seperti hal ini. Kemudian penyelesaian, resolusi, lalu kode penutupnya, ya, menyimpulkan hal tersebut. Ya, itu hampir sama dengan alur. Demikian untuk struktur teks novel sejarah. Nanti kalian bisa baca di LKS tentang bacaan tentang Gajah Mada, latihan siswa halaman 25 itu. Lalu diidentifikasi strukturnya, diberi garis-garis dulu, baru setelah itu ditulis. Sampai di sini dulu sedikit materi yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan disampaikan, kalian buat pertanyaan lalu sampaikan ke Bu Dina. Jika tidak ada, maka kalian bisa membaca tentang teks Gajah Mada sambil diidentifikasi, dicoret-coret seperti itu. Nanti latihannya kalian sampaikan atau dikirim melalui media di Classroom yang sudah saya buatkan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan ditulis. Demikian, terima kasih.